Kota Tanjung Pinang adalah salah satu daerah tingkat 2 sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau di Indonesia. Kota ini memiliki pesona menarik dengan beragam kultur budaya, suku dari hampir seluruh Indonesia masuk ke kota ini. Dengan bahasa Melayu yang masih tergolong klasik dan sedikit unik terdengar di telinga orang-orang dari luar kota, namun memiliki daya tarik tersendiri. Kota ini memiliki cukup banyak area wisata seperti Pulau Penyengat yang hanya berjarak kurang lebih 2 mil dari pelabuhan laut Tanjung Pinang. Pantai Trikora dengan pasir putihnya kurang lebih 65 km dari kota dan Pantai Cermin di pusat kota. Tanjung Pinang ditingkatkan statusnya menjadi kota dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001. Secara geografis, daerah Tanjung Pinang terdiri dari satu pulau besar yakni Pulau Bintan dan 10 pulau kecil. Tanjung Pinang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Laut Cina Selatan. Kantor Imigrasi Tanjung Pinang berdiri sekitar tahun 1949. Dalam proses perkembangannya, setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia, di Kepulauan Riau daerah yang dijadikan kantor Jawatan Imigrasi Induk, yakni Jawatan Imigrasi Tanjung Pinang. Pada perkembangan berikutnya, Jawatan Imigrasi Daerah Tanjung Pinang dirubah namanya menjadi Kandim, Kantor Daerah Imigrasi, dan yang terakhir kalinya menjadi Kandim, atau Kantor Imigrasi sampai saat ini. Begitu pula lokasi Kantor Imigrasi kelas 1 Tanjung Pinang telah mengalami beberapa kali perpindahan lokasi, yang semula di Jalan Samudra lalu dipindah ke Jalan M. Yusuf Kahar dan sekarang terletak di Jalan Ayani nomor 31 Tanjung Pinang. Berlandaskan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Hadapilah tantangan dan godaan menghambat jalannya pembangunan, mengabdi dengan tulus dan suci demi kejayaan. Wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas 1 Tanjung Pinang meliputi Kota Tanjung Pinang yang terdiri dari Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Bukit Bestari, serta Kabupaten Bintan yang terdiri dari Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Teluk Bintan. Imigrasi sebagai pengawal pintu gerbang negara melaksanakan fungsi aparatur pelayanan masyarakat, pengamanan negara, dan penegak hukum keimigrasian dengan lebih ditekankan sebagai fasilitator perekonomian nasional. Tugas-tugas itu dirasa sebagai kehormatan dan kebanggaan bagi setiap insan imigrasi. Sejak 6 Februari 2006, menerapkan paspor RI berbasis biometrik, di mana dengan sistem ini dapat dicegah pengeluaran paspor ganda bagi pemohon paspor yang tidak bertanggung jawab. Dan sejak 1 September 2006, menerapkan kebebasan memohon paspor RI tanpa melihat domisili dari pemohon. Fungsi dan peranan imigrasi sebagai instansi yang berwenang dan berkewajiban dalam penanganan lalu lintas masuk keluarnya orang ke wilayah Indonesia, yang secara operasional dituangkan ke dalam trifungsi imigrasi, yang merupakan konsep dalam sistem keimigrasian, dan pengambilan kebijakan harus mengandung unsur-unsur pelayanan masyarakat, penegakan hukum dan keamanan, serta fasilitator pembangunan ekonomi nasional. Imigrasi sebagai salah satu instansi pemerintah yang juga sebagai penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan administrasi negara di bidang keimigrasian sangat ditekankan dalam aspek pelayanan. Berbagai pelayanan di bidang keimigrasian yang diberikan kepada warga negara Indonesia antara lain pemberian paspor, surat perjalanan laksana paspor, pas lintas batas, pemberian tanda masuk dan bertolak, serta pelayanan bagi warga negara asing antara lain pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian berupa kartu izin tinggal terbatas, kartu izin tinggal tetap, kemudahan khusus keimigrasian, perpanjangan izin tinggal meliputi visa kunjungan sosial budaya dan usaha, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan serta pemberian tanah bertolak dan tanah masuk.
Yang dimaksud dengan ruang detensi imigrasi atau karantina imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran ataupun deportasi ataupun tindakan keimigrasian lainnya. Karantina imigrasi bukanlah merupakan rumah tahanan dan juga bukan rumah penjara atau lembaga permasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di karantina imigrasi apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah atau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi keluar wilayah Indonesia karena alasan tertentu. Orang asing sebagaimana terurai di atas dapat pula ditempatkan di tempat lain, misalnya menyangkut anak-anak di bawah umur, orang sakit yang memerlukan perawatan khusus atau karantina imigrasi tidak dapat menampungnya. Orang-orang asing yang ditempatkan di ruang detensi imigrasi atau karantina imigrasi bebas bergerak dan fasilitasnya pun memadai dan manusiawi. Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura menjadi pelabuhan kapal penumpang dari dan ke Malaysia, juga Singapura. Imigrasi sebagai instansi yang menangani hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Indonesia, serta pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, sudah tentu menjadi aparat pemerintah yang pertama kali dan terakhir dalam melakukan seleksi terhadap orang yang datang dan berangkat ke wilayah Indonesia, termasuk dalam melakukan larangan masuk dan larangan keluar bagi seorang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dari wilayah Indonesia. Hal ini sangat berkaitan dalam aspek keamanan negara, sehingga fungsi keimigrasian di bidang keamanan sangatlah penting. Mengenai pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia adalah sejalan dengan hukum internasional. Pengusiran orang-orang asing oleh suatu negara, pada umumnya negara-negara diakui memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi, seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk. Hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara. Pelayanan visa kunjungan saat kedatangan dapat kita lihat pada Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura. Visa on arrival yang baru berlaku secara efektif pada tanggal 1 Februari 2004 sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan, yaitu $10 Amerika untuk jangka waktu 7 hari dan $25 Amerika untuk jangka waktu 30 hari, merupakan kebijakan yang dilandasi oleh semangat kesetaraan dalam pengaturan antara bangsa, sehingga bangsa Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Pinang membawahi 2 tempat pemeriksaan imigrasi, yaitu tempat pemeriksaan imigrasi Sri Bintanpura dan tempat pemeriksaan imigrasi Sri Bayintan. Pemeriksaan keimigrasian dilakukan terhadap penumpang dan kru kapal yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia yang melalui perairan Pulau Bintan. Saat ini Pelabuhan Sri Bayintan hanya menangani pemeriksaan keimigrasian bagi kru atau awak alat angkut. Sedangkan pemeriksaan bagi penumpang kapal dipusatkan pada Pelabuhan Sri Bintanpura.